Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1042. Karena formasi ilusi dan kehancuran dihancurkan, menjelajahi daerah terdekat menjadi mudah. Hanya ada satu lembah tanpa tempat di sisi yang cocok untuk pengaturan lainnya. Oleh karena itu, selama kerja tim sudah ada, prajurit Rilem Semi Dewa bisa menghancurkan tanah dan memecahkan altar, yang akan menonaktifkan dua dewa dari membantu Luli. Dewa kuat. Jika mereka berada di dewa, Dewa Sorcerer dan Dewa Barbarian bisa membunuh prajurit Rilem Dewa Semi dengan satu jari. Tetapi ini adalah dunia fana. Dewa harus bergantung pada beberapa altar untuk mengumpulkan avatar, dan kekuatan yang bisa mereka gunakan terbatas. Altar dan patung adalah jembatan komunikasi bagi makhluk abadi. Jika altar dan patung-patung hancur, tidak hanya Dewa Barbar dan Dewa Sorcerer tetapi juga Heaven Reverse Universe tidak akan dapat menjalin kontak. Luli tiba-tiba mendengar suara dewa bertuah, menawarkan saran, kamu bisa menyingkirkan batu golem dan kemudian terbang dengan Wickbat. Kamu dapat mengirim batu golem dalam sekejap dan membiarkan mereka melawan salah satu dewa semi-dewa pejuang kerajaan. Anda harus menghentikan para pejuang dari meledakkan gunung-gunung di dekatnya. Atau, ketika altar kami hancur, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk Anda. Petik 2. God of Sorcerer dan God of Barbarian berada di bawah belas kasihan Luli, takut kalau dia akan melenyapkan warga sipil dari Barbarian Rache dan Fodo Rache, yang dapat memotong energi iman. Untuk mendapatkan energi iman bukanlah tugas yang mudah. Dewa Barbar dan Dewa Sorcerer menghabiskan banyak energi mereka untuk mengamankan kedua ras. Tentu, mereka tidak mau menyerah. Terima kasih. Luli menyingkirkan Demon Naga. Dia berlari ke Bedwick. Setelah itu, God of Sorcerer melepaskan racun dan menutupi lembah. Luli menempatkan golem batu ke aula luar Bedwick. Ketika pertama kali dibangun, batu golem itu tinggi tetapi kemudian, mereka semua menyusut hingga ketinggian 10 kaki. Mereka bisa cocok, setelah mode. Aula luarnya tidak besar. 100 golem batu hampir memenuhi aula luar. Boom, boom, boom. Dari berbagai ukuran muncul beberapa suara ledakan. Lebih dari selusin prajurit Rilem Semi Dewa mulai serangan jarak jauh. Mereka tidak menargetkan Luli, tetapi tanah. Niat mereka jelas, untuk menghancurkan tanah yang akan menyebabkan gunung-gunung runtuh. Kalau begitu, altar juga tidak akan bertahan. Mereka yang bisa melarikan diri dari Dewa Barbar dan Dewa Sorcerer setidaknya berada di tahap tengah alam semi-dewa. Para prajurit itu sudah tua dengan kemampuan yang kuat. Mereka tidak menggunakan keterampilan yang kuat dan tetap pada jarak untuk menghancurkan tanah yang retak. Sebuah lubang besar muncul, dan gunung-gunung runtuh. Retakan besar di tanah menunjukkan kekuatan serangan. Mereka 30 mil jauhnya. God of Sorcerer dan God of Barbarian bisa menyerang tetapi para prajurit Rilem Semi Dewa itu akan dengan mudah menghindar. Kedua abadi tidak menimbulkan ancaman. Segera, semua bukit dan gunung di dekatnya diratakan, mengaduk sejumlah besar debu yang menutupi langit. Suara ledakan bertahan di telinga orang-orang, bergema di daerah dengan radius 300 mil. Wosh! Luli mulai bertindak sebelum Dewa Penyihir dan Dewa Barbar memberikan instruksi. Dia menerbangkan Wickbat ke arah yang acak. Semua sisi di sekitar lembah adalah pejuang, 10 prajurit di puncak alam semi dewa tidak dalam satu kelompok. Dengan cara ini, dengan cara apapun yang ditujukan oleh Dewa Barbarian dan Dewa Sorcerer, para prajurit Rilem Semi Dewa akan mampu menangkal serangan. Daerah tempat Luli terbang adalah tempat Jun Hongye berada. Salah satu cucunya meninggal di tangan Luli. Karena dia, Jun family kehilangan banyak prajurit yang kuat. Melihat Luli datang, Jun Hongye mendengus. Apa, Luli? Kamu tidak bisa menunggu lebih lama. Tidak perlu terburu-buru. Setelah beberapa saat, kamu akan melihat bahwa mimpi burukmu baru saja dimulai. Apakah begitu? Luli menyeringai jijik. Dia menghancurkan Wickbat ke Jun Hongye yang mengelak dengan mudah. Dia tidak menunjukkan niat membuang-buang waktu dengan Luli dan terus meledakkan gunung di kejauhan. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Patriark Keluarga. Pejuang Rilem Semi Dewa-Dewa keluarga Juni berteriak, haruskah aku pergi ke tanah besar itu dan membunuh keluarga dan teman-teman Luli? Luli mengejar Jun Hongye. Ketika dia mendengar kata-kata prajurit ini, Luli sangat marah.
Dia berbalik dan mengejar prajurit ini. Melihat Wigbet, prajurit ini tidak mencoba lari. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pedang besar dan meretas Wigbet. Ledakan. Suara teredam terdengar. Bedwig mengeluarkan cahaya tapi tidak berhenti. Manik itu terus mendatangi pria itu dan menghancurkannya. Batu golem, pergi dan bunuh dia. Teriak Luli. Bedwig menyala ketika lebih dari 10 batu golem muncul dan mengepung prajurit Rilem Dewa Semi Keluarga Dewa. Wosh! Luli berlari keluar dan naga iblis muncul di udara. Demon naga menabrak kepala prajurit keluarga dewa semi keluarga dewa. Luli, aku menantangmu. Jun Hongye berteriak saat melihat ini. Dia datang dengan gagah. Dia mengambil busur merah dan membidik area pertempuran. Berdengung. Begitu Jun Hongye melepaskan panah, Luli telah pergi ke Bedwig. Panah itu akhirnya menyerang Demon naga. Panah itu mengandung makna mendalam yang mengerikan. Panah itu melaju cepat dan, dalam sekejap, telah mencapai punggung naga iblis. Api putih bisa terlihat di sekitar panah. Setelah bersentuhan dengan naga iblis, panah itu lenyap seolah telah masuk ke tubuh naga iblis. Hut, hut. Demon naga berteriak marah. Itu menghancurkan pejuang Rilem Dewa Semi Keluarga Dewa serta batu golem. Buang. Pada saat kritis ini, di luar tubuh prajurit Rilem Semi Dewa-Dewa Keluarga Juni mengeluarkan baju besi relasi kuasi bersama dengan helm. Namun, setan naga mengerahkan kekuatan penuhnya. Kepala prajurit Rilem Semi Dewa itu retak. Wajahnya berlumuran darah. Dia masih hidup, tetapi dia jelas gegar otak dan terluka parah. Wosh! Lebih dari selusin golem batu datang dan memukul prajurit Rilem Raja Semi Dewa-Dewa dengan tinju mereka. Jun Hongye tidak tahan lagi. Golem batu itu mungkin tidak cukup kuat tetapi jumlahnya sangat banyak. Pejuang Rilem Semi Dewa sudah terluka. Dia akan mati jika Jun Hongye tidak datang untuk menyelamatkannya. Desir, desir. Jun Hongye menembakkan lebih banyak panah untuk menghancurkan Stone Golem. Dia sangat marah bahwa Luli menggunakan Bedwig untuk menangkal beberapa panah dan kemudian lebih banyak golem batu keluar untuk menyelimutinya. Kesal, Jun Hongye menyingkirkan busurnya dan mengeluarkan pedang untuk menjatuhkan batu golem. Dia berteriak dengan marah dan mengerahkan kekuatan penuh. Ruang retak di bawah pedangnya dan batu golem hancur. Patriark keluarga. Teriakan menyedihkan terdengar. Jun Hongye melihat ke atas, dan matanya menjadi lebar karena marah. Yang bisa dia lihat adalah kepala prajurit alam semesta dewa hancur, dan teriakan itu adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan. Ah! 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 Luli, aku akan membunuhmu dan seluruh keluargamu. Canggih seperti Jun Hongye, dia tidak tahan lagi. Teriakannya dipenuhi dengan amarah. Keluarganya memiliki beberapa prajurit yang kuat dan sekarang, satu lagi hilang. Prajurit ini sebenarnya adalah sepupu Jun Hongye. Jun Hongye hampir kehilangan akal sehatnya. Kamu ingin membunuh seluruh keluargaku. Kamu berharap. Luli berkata dengan ejekan dan menambahkan, kamu ingatkan aku, kalau begitu. Jika aku bisa selamat dari ini, aku, Luli, akan pergi ke Earth Imperial Universe dan menyelesaikan Jun Family-mu. Bab 1043. Batu golem dan setan naga bekerja dengan baik bersama. Mereka mungkin merasa sulit untuk membunuh prajurit di puncak alam semi-dewa, tetapi mereka bisa berurusan dengan mereka yang berada di tahap tengah. Salah satu prajurit seperti itu telah meninggal. Naga iblis, pergi ke utara. Demon naga tampaknya telah mengalami beberapa cedera. Luli mengirim pesan ke naga setan melalui tautan spiritual untuk pergi ke sisi utara. Ketika mereka agak jauh dari Jun Hongye, Luli berlari keluar dari manik dan menyingkirkan setan naga, dan kembali masuk. Wosh! Bedwig kembali untuk mengambil batu golem yang masih utuh yang jauh lebih lemah dari Jun Hongye. Dia telah meretas beberapa orang sampai mati dengan pedangnya. Meninggalkan golem batu di sini akan sia-sia. Ketika semua golem batu disingkirkan, Luli terbang ke arah lain. Jun Hongye ingin mengejarnya pada awalnya. Pada pemikiran kedua, dia memutuskan untuk menyingkirkan mayat prajurit Rilem Dewa Semi dan kemudian terus meledakkan tanah. Jun Hongye tahu bahwa mengejar bed jahat tidak ada gunanya. Tugas yang dihadapi adalah menghancurkan altar Dewa Barbar dan Dewa Sorcerer. Dia percaya bahwa itu tidak mungkin Luli akan melarikan diri. Namun, ketika altar dihancurkan, Luli tidak akan memiliki pengaruh lagi. Luli menerbangkan manik jahat ke target lain. Itu adalah prajurit Rilem Semi Dewa dengan Yan Gu di sisi utara.
Prajurit ini jelas adalah salah satu yang lebih lemah. Dia tidak agresif, dan kecepatannya rata-rata. Dia juga memiliki baju besi kuasa relik. Wosh! Lu Li terbang. Dengan Yan Gu ada dua orang. Lu Li memilih untuk menabrak Yan Gu langsung dengan Wikbet. Berada di puncak alam semi-dewa, dia harus menjadi pemimpin tim keluarga Yan. Yan Gu sama sekali tidak khawatir. Dia menghasilkan bayangan tangan yang bisa mengalir seperti air. Wikbet menabraknya dan kemudian, secara otomatis mengubah arahnya. Itu adalah satu keterampilan yang menarik. Lu Li menggunakan langkah Yan Gu untuknya sendiri. Lu Li pergi setelah prajurit rilem semi-dewa rilem lain dari keluarga Yan dan menjatuhkannya. Ketika itu terjadi, Lu Li berteriak seketika, "Tuan Hechi." Tuan Hechi keluar. Dia berubah ke bentuk aslinya dan menghirup aliran udara berwarna cian, tapi prajurit rilem semi-dewa itu bukan sampah. Dia menikam Tuan Hechi dengan tombaknya, dan yang terakhir terluka parah. Kembali ke bentuk manusia, teriak Lu Li. Master of Hechi melarikan diri dan berubah kembali ke bentuk manusianya. Lu Li membawanya ke Bedwick. Prajurit rilem semi-dewa-dewa keluarga itu dikelilingi oleh aliran udara dan sedang berjuang untuk jalan keluar. Spesies Hechi. Yan Gu tampak mengerikan. Dia terbang dengan cepat, mencoba mengurai pria ini. Namun, Lu Li tidak akan membiarkan itu. Bedwick datang, dan puluhan batu golem dikirim pada Yan Gu. "Yan Se, pergi dan bantu Yan Yan." Yan Gu berteriak. Dia mengambil pedang untuk menyerang batu golem. Dia bisa mengatakan bahwa Lu Li berharap Yan Yan mati. Wosh! Lu Li datang lagi dengan manik jahat dan mengirim 7 hingga 8 batu golem untuk melingkari Yan Se. Kemudian, Lu Li berjalan ke Yan Yan dan melepaskan Demon Naga. Hut! Hut! Setan naga terus berteriak ketika keluar. Di matanya terlihat jelas adanya rasa sakit. Pasti itu, langkah Jun Hongye melukai naga setan dengan serius, dan itu sangat menderita. Demon naga berteriak dan menyerbu ke arah Yan Yan. Aliran udara merah mengelilingi naga iblis yang berlari ke aliran udara cian dan menabrak kepala Yan Yan. Master of Hechi tidak berhasil menghirup terlalu banyak aliran udara cian. Sekarang, itu hanya mempengaruhi area dengan jari-jari 100 kaki, cukup untuk menjebak Yan Yan di dalam. Setan naga memiliki panjang lebih dari 1000 kaki, dan gerakan kakinya melambat begitu mencapai di dalam aliran udara cian. Pergi ke neraka. Yan Yan mengeluarkan tombak hitam dan memotong kaki naga iblis dengan itu. Dia tidak bergerak cepat, seolah melambat 100 kali. Demon naga diperlambat juga, seolah-olah manusia dan binatang itu bergerak lambat. Aliran udara merah naga iblis mencapai Yan Yan tetapi memberikan sedikit efek selain memperlambatnya sedikit. Lu Li telah mengamati. Dia mengirim Master of Fiery Fox. Dari matanya keluar sinar cahaya merah muda yang menyatu ke dalam tubuh Yan Yan. Dia menjadi sedikit zonasi. Lu Li tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu meluncur. Dia mengirim Tuan Hechi keluar lagi. Yang terakhir mengambil napas dalam-dalam, aliran udara cian menghilang, dan kaki naga iblis mendarat di kepala Yan Yan. Bang! Yan Yan hancur. The Demon Naga terlalu kuat untuk helm kuasa relik untuk berdiri. Sama seperti prajurit rilem dewa semi keluarga dewa, kepala Yan Yan pecah, tapi dia masih bernapas. Teruskan, naga setan. Lu Li memberi perintah setan naga melalui hubungan spiritual sementara dia sendiri terbang ke arah Yan Gu. Dalam rentang waktu yang singkat ini, Yan Gu telah menghancurkan 5-6 batu golem dan akan segera keluar dari pengepungan. Berdengung, berdengung. Lu Li menerbangkan manik jahat di dekat Yan Gu dan kemudian mengirim puluhan batu golem sehingga dia bisa mengelilingi Yan Gu lagi. Yan Yan hampir mati. Lu Li tidak akan pernah membiarkan Yan Gu datang untuk menyelamatkan. Lu Li, aku menantangmu. Yan Gu berteriak dengan marah. Dia mengayunkan pedang dengan cepat dan menjatuhkan batu golem satu persatu. Melihat lapisan batu golem dan naga iblis yang berlari ke arah Yan Yan, Yan Gu berteriak, keluarga Yan adalah yang paling kuat di 9 alam semesta, dan pejuang nenek moyang kita adalah pejuang yang hebat di Divinity. Beraninya kau membunuh prajurit keluarga kami. Anda bisa lari ke ujung dunia tapi semua jalan akan menuju kematian. Petik 2. Prajurit perkasa di dewa. Oh, aku takut. Setan naga, menghancurkan lebih keras. Adalah prajurit keluarga Yan yang ingin aku bunuh. Lu Li mencibir. Emperor of Heaven Reverse adalah prajurit yang perkasa di Divinity,
tetapi para pejuang Realm Semi-Dewa dari 9 semesta telah datang ke Heaven Reverse Universe. God of Barbarian dan God of Sorcerer adalah abadi, tetapi mereka bahkan tidak bisa membunuh prajurit di puncak Realm Semi-Dewa di dunia fana. Dewa mungkin terdengar menakutkan, tetapi orang-orang di dunia fana tidak perlu takut kepada mereka. Dewa tidak maha kuasa. Ledakan. Yan ditabrak oleh Demon Naga. Sebuah lubang besar muncul di mana dia berada. Armor kuasa relik memisahkan dirinya dari tubuh Yan. Jelas, dia sudah mati. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Yan Gu berteriak. Keluarga Yan adalah penggagas upaya ini, dan keluarga Yan mengirim lebih banyak prajurit Realm Semi-Dewa. 2 telah meninggal sebelumnya dan sekarang 1 lagi jatuh ke tangan Luli. Yan Gu merasa sulit untuk menerimanya. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada patriark keluarga Yan ketika dia kembali. Ketika dia memulai perjalanan, dia bersumpah kemenangan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Dia tidak melihat kematian datang, yang membuatnya lebih marah. Dia berpikir bahwa ini adalah kelemahan surga terbalik semesta lemah. Seharusnya tidak ada prajurit yang kuat. Ketika patriark keluarga Yan memanggil lebih dari 100 prajurit dewa semi-dewa, Yan Gu merasa itu terlalu banyak dan berpikir itu cukup untuk membawa beberapa dengannya. Sekarang, ketika dia melihat ke belakang, dia merasa dia konyol. Oke, Luli, kamu adalah sesuatu. Yan Gu tertawa-tawa marah. Sambil menatap manik jahat, dia berkata sambil menggigit giginya dengan kebencian, aku tidak akan mengklaim diriku sebagai anggota keluarga Yan jika aku tidak bisa memotongmu berkeping-keping kali ini. Kamu tidak ingin tinggal dengan keluarga Yan. Luli berkata dengan jijik, bagaimana kalau kamu bergabung dengan keluarga Lu? Keluarga Yanmu menganggap dirimu sebagai keluarga paling kuat di 9 alam semesta, dengan ketenaran yang luar biasa. Kurasa tidak. Naga iblis, bunuh Yanse. Luli memberi Dragon Demon perintah lain. Menyinggung keluarga Yan. Dia tidak pernah takut pada keluarga terkemuka. Keluarga Yan memiliki prajurit yang perkasa di dewa, jadi apa? Siapapun yang menginginkannya, Luli, mati harus membayar dengan darah. Bab 1044. Wosh. Sama seperti Luli menginstruksikan setan naga untuk menargetkan Yanse, dia mendengar beberapa suara datang dari kejauhan. Jelas, seseorang datang untuk membantu. Luli harus memerintahkan naga iblis untuk terbang. Kemudian, dia memasukkan naga iblis ke dalam bed dan juga Master of Fiery Fox dan Master of Hechi. Itu Wu Guangde dan 4 prajurit Realm Semi-Dewa lainnya. Wu Guangde berteriak dari kejauhan, kumpulkan. Jangan biarkan Luli menargetkanmu satu persatu. Mendengar suaranya, Jun Hongye dan Chen Tianxian datang bersama. Batu golem dihancurkan oleh Yan Gu. Aduh, tidak punya pilihan lain, Luli terbang ke lembah yang dipenuhi dengan kabut beracun. Avatar Dewa Penyihir dan Dewa Barbar masih ada di sana. Para pengejar belum berani pergi ke sana. Perjalanan ini menyaksikan kematian 2 pejuang Realm Dewa Semi. Luli beruntung. Jika prajurit Realm Semi-Dewa telah tinggal dalam satu kelompok sepanjang waktu, Luli tidak akan mendapat kesempatan. Golem batu yang dia kirimkan akan dihancurkan sekaligus, naga iblis akan terbunuh dan begitu pula Master of Fiery Fox dan Master of Hechi. Meskipun 2 prajurit Realm Semi-Dewa telah diurus, Luli tidak merasa senang sama sekali. Sebaliknya, dia lebih terganggu. Prajurit alam semesta dewa tinggal di kejauhan. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Dewa Penyihir dan Dewa Barbar. Pada saat mereka berdua mulai menyerang, prajurit Realm Semi-Dewa akan melarikan diri. Luli masih memiliki harapan untuk 2 abadi. God of Barbarian, God of Sorcerer, kalian berdua abadi, setidaknya. Apakah Anda benar-benar tidak memiliki metode lain untuk berurusan dengan prajurit fana? Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Luli, kita tidak. God of Sorcerer menghela nafas. Kami memang memiliki keterampilan lain, tetapi kami hanya dapat menggunakan avatar di sini. Avatar itu rapuh dan tidak tahan serangan yang kuat atau menggunakan keterampilan yang kuat. Pejuang Realm Semi-Dewa itu kuat dan cerdas. Aku khawatir tangan kami benar-benar terikat. Petik 2. Gunung-gunung runtuh, dan lubang besar muncul di tanah. Pada tingkat ini, tanah lembah akan retak, dan altar akan hancur.
Kedua abadi memiliki kemampuan luar biasa. Namun, mengingat keterbatasannya, mereka tidak dapat memanfaatkan bahkan 1% dari kemampuan mereka. Dewa Barbar menghela nafas juga. Luli, kita benar-benar telah melakukan yang terbaik. Jika kamu pikir kita telah melanggar kesepakatan kita, kamu dapat membantai ras barbar. Tetapi dalam hal itu, ketika kamu datang ke Divinity, aku akan membunuhmu. Luli tidak berusaha berdebat dengan Dewa Barbar. Setelah beberapa pemikiran, dia memohon, bisakah kalian berdua bergandengan tangan dan melakukan gerakan terakhir yang kamu lakukan lagi? Setidaknya bantu aku membunuh beberapa dari mereka. Setelah ini, aku tidak akan mengganggu kamu lagi, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk melestarikan kamu energi iman. Anda tahu apa? Jika saya mati, orang gila itu mungkin pergi ke tanah Fodo Selatan dan tanah barbar di utara dan membantai anak-anak Anda. Dalam hal ini, Anda masih akan kehilangan energi iman Anda. Petik 2. Dewa Barbar dan Dewa Sorcerer tetap diam. Mereka sedang berkomunikasi. Setelah waktu selusin napas, tanah lembah bergetar lebih keras, dan altar bisa jatuh kapan saja. Akhirnya, Dewa Sorcerer berkata, baiklah. Kami akan bergandengan tangan dan melihat cara kerjanya. Luli, jika Anda bisa selamat dari ini, Anda harus memenuhi janji Anda. Tentu, jika aku berbohong, aku akan mati dengan tragis. Luli bersumpah. God of Sorcerer tidak mengatakan apapun untuk sesaat. Kemudian dia mengirim pesan, cobalah untuk memancing mereka ke sini, semakin dekat semakin baik. Yah, Luli merasa bermasalah. Para prajurit Rilem Semi Dewa itu berpengalaman. Mereka tidak akan mudah terjebak dalam perangkap. Yang sedang dikatakan, Luli sangat menyadari bahwa jika dia tidak bisa memikat para pejuang, Dewa Barbar dan Dewa Penyihir tidak akan menimbulkan bahaya besar bahkan jika mereka bekerja bersama. Luli berpikir, dalam keadaan normal, para prajurit tua itu tidak akan datang. Pasti ada seseorang yang bisa ia gunakan untuk memikat mereka di sana. Haruskah dia mengorbankan Tuan Peri Rubah dan Tuan atau Heci? Namun ternyata, mereka tidak memenuhi syarat sebagai umpan. Dia harus mengorbankan Demon Naga atau dia harus pergi sendiri. Setelah banyak pertimbangan, Luli memutuskan untuk mengambil risiko dan mengurusnya sendiri. Pertahanannya kuat, lebih tinggi dari Patriark Penegakan Hukum. Armor naganya solid, dan dia bisa memakai baju besi relikuasi. Selain itu, tubuh fisiknya telah berubah. Dia bisa bertahan dari serangan dari prajurit Rilem Semi Dewa yang lebih lemah bahkan jika dia berhenti. Dia takut pada 10 prajurit di puncak alam Semi Dewa yang paling. Jika dia terbunuh seketika atau terperangkap, dia akan berakhir buruk. Keberuntungan datang dari bahaya. Luli mengatakan pada Dewa Penyihir untuk mengurangi kabut beracun. Dia pergi ke sebuah gua untuk membangun batu golem dan membuat 50 dari mereka. Dia terbang keluar lembah di Bedwick dan menatap prajurit Rilem Semi Dewa di kejauhan. Kemudian, dia mengirim pesannya, berhenti. Biarkan aku bicara denganmu. Boom, boom, boom. Setelah Luli mengucapkan kata-katanya, suara ledakan tidak berhenti. Luli mengambil keputusan dan berlari keluar, bersama dengan 50 batu golem yang mengepung Luli atas permintaannya. Dia berteriak, apakah Anda ingin Bedwick atau tidak? Jika Anda melakukannya, hentikan. Banyak prajurit diperiksa dengan kekuatan psikis. Luli ada di luar. Bedwick menyusut dan ada di tangannya. Mata para prajurit bersinar. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk mendapatkan Bedwick. Luli sudah keluar. Dia berani. Apakah dia benar-benar berpikir puluhan batu golem bisa melindunginya? Hentikan, kata Yangu. Para prajurit tenang. Yangu dan selusin lainnya terbang maju untuk beberapa mil dan kemudian berhenti. Mereka 9 mil jauhnya dari Luli. Meskipun penglihatannya bagus, yang bisa dilihatnya hanyalah beberapa titik hitam. Luli, bagaimana kamu ingin melakukannya? Yangu berusaha tetap tenang. Luli baru saja membunuh Yan. Yangu bisa berbicara saat ini menunjukkan kecanggihannya. Kedua belah pihak terpisah 9 mil tetapi dengan bantuan Suan Energi, suara itu dapat ditransmisikan dengan jelas. Namun, Luli tidak menggunakan Suan Energi. Dia berteriak, aku bisa melepaskan Weak Bed, tetapi kamu harus memberiku beberapa manfaat. Kamu harus berjanji bahwa kamu akan meninggalkan Heaven Reverse Universe sekaligus dan tidak pernah menyakiti siapapun di sini. Luli berteriak tetapi ada 9 mil di antara mereka.
Siapapun hanya akan mendengar kata-kata samar tidak peduli seberapa baik pendengaran mereka. Yan Gu balas berteriak setelah beberapa saat, tidak bisakah kau bicara? Apakah kamu benar-benar pemalu? Aku keluar dari Wigbet. Luli berteriak terus-menerus tetapi masih tidak menggunakan suan energi. Musuh-musuhnya kesulitan mendengar pesannya. Yan Gu mengerutkan kening dan terbang ke depan, diikuti oleh yang lain. Banyak dari mereka memeriksa sekeliling mereka dengan kekuatan batin dan seseorang memeriksa dewa penyihir dan dewa barbar dengan hati-hati. Yan Gu dan yang lainnya berhenti ketika mereka berada 6 mil jauhnya dari Luli. Cukup dekat untuk membuat Luli gugup. Para prajurit di puncak alam semi dewa bisa tiba dalam sekejap jika mereka menginginkannya. Luli, kamu bisa bicara sekarang. Yan Gu berteriak, kamu bisa menyebutkan syaratmu selama kamu memberi kami Wigbet. Kemudian, Luli mendengar suara dewa penyihir, mereka masih terlalu jauh. Akan lebih baik jika mereka bisa datang 3 mil lebih dekat. Se-asteriste, Luli memutar matanya. Apakah dewa penyihir dan dewa barbar berusaha membunuhnya dan mendapatkan manik jahat? Biarkan para pejuang yang kuat datang 3 mil lebih dekat dengannya. Bagaimana jika mereka membunuhnya sekaligus? Bab 1045. Luli terdiam sesaat. Dia memutuskan untuk mengambil risiko. Dewa barbar dan dewa sorcerer hanya memiliki satu kesempatan ini. Jika keduanya bisa membunuh beberapa prajurit di puncak alam semi dewa, Luli akan menghadapi lebih sedikit tekanan. Jika semua 10 prajurit di puncak alam semi dewa bisa dikalahkan, maka Luli yakin bahwa dia bisa membunuh semua penyerbu alam semi dewa. Oleh karena itu, Luli berkata, Yan Gu, aku bisa memberimu manik jahat, tetapi kamu harus memberiku sesuatu yang bernilai sama. Kamu juga harus berjanji untuk tidak melukai siapapun dari Heaven Reverse Universe. Kali ini, Yan Gu mendengarnya dengan jelas. Dia senang dan mengangguk tanpa ragu, tidak masalah. Sebutkan persyaratanmu. Kami di sini hanya untuk Wigbet. Tentu saja, kami akan pergi setelah kami memiliki manik-manik dan tidak akan melukai siapapun. Ketentuan. Luli mengerutkan kening. Dia tidak tahu harus berkata apa. Harta karun. Apa yang bisa lebih baik daripada relik? Sekelompok relik kuasi. Bahan mistik. Dia tidak menginginkan hal-hal seperti itu. Meskipun dia hanya berusaha menipu Yan Gu, dia harus membuatnya asli. Intinya, bagaimana cara memikat musuh-musuhnya? Luli ragu-ragu. Dia menatap Yan Gu. Tiba-tiba, mata Luli berkontraksi. Dia menyadari bagian lainnya kehilangan satu orang. Mereka memiliki 17 prajurit, 2 di antaranya dibunuh oleh Luli. Karena itu, harus ada 15 di antaranya. Tetapi hanya ada 14. Di mana yang lainnya? Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa sekitarnya. Karena kekuatan psikisnya tidak terlalu kuat, dia tidak bisa melihat apakah seseorang bersembunyi di dekatnya. Angin bulu. Luli mengeluarkan Bat of Life-nya dan menggunakan Feather Wind untuk menutupi area dengan radius beberapa mil. Feather Wind istimewa. Apapun yang aneh di ruang terdekat bisa dirasakan oleh Luli melalui Feather Wind. Dulu ketika dia bertarung melawan Dewa Asmodean, dia bisa melacak yang terakhir meskipun kemampuannya yang bersembunyi agak mengesankan. Jika musuh-musuhnya mengirim prajurit untuk menyelinap membunuhnya, ini bukan bahaya melainkan kesempatan. Dia berusaha memancing musuh-musuhnya dan mereka membodohinya dengan niat untuk membunuhnya. Sebenarnya, tidak ada pihak yang akan melakukan negosiasi. Jika ini masalahnya, ini adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungannya. Ketentuan. Luli mengambil sikap pura-pura. Kamu bisa menyebutkannya. Jika aku puas, aku akan membiarkan kamu memiliki Wigbet. Relik ini terlalu kuat. Aku tidak bisa mengendalikannya atau melakukan apapun dengannya. Itu benar-benar membuatku dalam masalah. Berpikir begitu. Pada saat itu, Luli memperhatikan sesuatu yang aneh di ruang sebelah kirinya. Itu sedikit bergetar, tapi dia mengambilnya melalui Feather Wind. Yan Gu dan prajurit Realm Semi Dewa lainnya tidak pernah berniat untuk bernegosiasi dengan Luli. Ketika dia keluar dari Wigbet, Yan Gu segera mengirim seseorang ke sana, berharap untuk membunuh Luli secara instan. Prajurit itu menyelinap hanya 3 mil jauhnya dari Luli. Itu jarak yang berbahaya. Luli sangat gugup. Dia tahu siapa yang akan datang. Itu adalah Li Family Patriarch, seorang prajurit di puncak alam semi dewa. Musuh-musuhnya yang berusaha membunuhnya memberikan kesempatan yang baik bagi Luli. Dia berteriak sekaligus, Yan Gu,
Jun Hongye, kamu perlu menunjukkan itikat baik jika kamu ingin bernegosiasi. Aku keluar dari Wigbet. Begitulah ketulusan saya, tetapi kamu begitu jauh. Apakah kamu tidak ingin untuk berbicara? Jika tidak, saya akan kembali ke manik jahat saya. Petik 2. Di tangannya, manik jahat bersinar. Sepertinya dia akan masuk kapan saja sekarang. Yangu dan yang lainnya memiliki ekspresi aneh. Mereka tahu bahwa Li Family Patriarch telah tiba dan siap untuk serangan fatal setiap saat. Jika Luli memasuki Wigbet sekarang, maka peluang bagus akan terlewatkan. Bedwick kuat. Mereka tidak tahu berapa banyak energi yang ada di dalamnya. Begitu banyak orang telah melakukan peledakan pada Wigbet untuk waktu yang lama, tetapi mereka gagal untuk memecahkannya. Kembali pada hari-hari di Central Imperial Universe, banyak pejuang terus menyerang Wigbet tanpa merusaknya. Luli meninggalkan Wigbet adalah kesempatan yang dikirim surga. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Yangu dan yang lainnya saling memandang. Dia tertawa terbahak-bahak. Luli, jika kamu menginginkan itikat baik, maka kami akan datang lebih dekat. Kami hanya khawatir kamu mungkin salah paham dengan kami. Jika kamu ingin lebih dekat, maka jadilah itu. Kamu bisa menyebutkan persyaratanmu. Petik 2. Yang tidak diketahui Yangu dan yang lainnya adalah bahwa Dewa Barbar dan Dewa Penyihir akan menyerang begitu mereka sudah dekat. Yangu dan kelompok itu berpikir mereka telah memperoleh perasaan tentang kemampuan Dewa Penyihir dan Dewa Barbar dan percaya bahwa kedua makhluk abadi tidak bisa membunuh mereka. Jika mereka menjaga jarak, kedua abadi bahkan tidak akan bisa menyakiti mereka. Kelompok itu mempertahankan kecepatan moderat. Yangu terus berbicara dengan Luli untuk mengalihkan perhatiannya sementara Li Family Patriarch memperpendek jaraknya ke Luli, siap untuk membunuh kapan saja. 5,5 mil, 4 mil setengah, 4 mil dan 2.000 kaki. Yangu dan kelompoknya semakin dekat. Seluruh tubuh Luli diperketat. Li Family Patriarch kurang dari 1 mil darinya. Berbahaya berada di dekat seorang prajurit di puncak alam semi-dewa. Li Family Patriarch mungkin menyerang kapan saja sekarang. 4 mil. Ketika Yangu hanya 4 mil jauhnya, Patriark keluarga Li hanya berjarak lebih dari setengah mil dari Luli. Dia tidak bisa mengambil risiko lagi. Bedwick bersinar, dan dia menghilang di tempat. Desir. Hampir pada saat yang sama, ruang di depan Luli retak. Tombak merobek udara dan menghancurkan batu golem di depan Luli, mencapai tempat dia pada saat yang lalu. Untungnya, Luli menghilang di tempat dan pergi ke Bedwick. Bang! 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 Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Dia melihat batu golem hancur berkeping-keping. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Golem batu itu kuat. Jika dia terlambat 1 detik, dia akan hancur seperti batu golem. Mengambil napas dalam-dalam, Luli berteriak, sekarang. Wow! Wow! Suan Ki di surga dan bumi bergerak dan berkumpul menuju lembah. Kemudian, tinju besar muncul di langit. Sementara itu, asap gelap naik dan terjerat dengan tinju. Wosh! Tinju bergerak menuju Yangu dan kelompoknya dengan kecepatan yang mengerikan. Di mana-mana tinju berada, ruang retak. Jahitan seperti bekas luka muncul di langit, memanjang ke cakrawala. Cukup mengerikan. Putaran serangan ini terjadi lebih cepat dari yang sebelumnya. Dalam sekejap, tinju itu mencapai Yangu. Dia dan yang lainnya ketakutan. Tinju ini sangat kuat, tapi bukan tinju yang mereka khawatirkan. Itu kabut beracun dan serangga mayat hidup di tinju. Dewa Penyihir dan Dewa Barbar bekerja bersama. Yang terakhir adalah kekuatan utama dan yang pertama membantu. Siapapun yang terluka oleh Dewa Barbar akan diracuni. Bahkan Dewa pun tidak bisa menyelamatkan yang terluka. Ini jebakan. Lari! Yangu berteriak. Sama seperti sebelumnya, dia tidak melawan dan tidak memedulikan orang lain. Dia kembali 3 mil dalam sekejap. Gu Guangde mengutuk dan mengeluarkan perisai ke arah tinju. Yangu tahu makna mendalam spasial dan benar-benar pandai melarikan diri, tetapi yang lain tidak. Bang! Perisai itu dihancurkan oleh tinju. Ledakan itu berdampak pada daerah sekitarnya. Kemudian, tinju mendarat di Family Patriarch dari Mage Imperial Universe. Setelah itu, tinju itu runtuh. Ledakan menyebar menjatuhkan Wu Guangde, Chen Tianxian, dan yang lainnya. Bab 1046. Terima kasih. Luli memeriksa situasi dengan kekuatan psikis.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dewa Barbar dan Dewa Sorcerer melakukan kerja sama yang baik. Apa yang layak disebutkan adalah bahwa Dewa Barbar membiarkan kepalan itu meledak menjelang akhir. Tinju itu sendiri hanya akan melukai 2 hingga 3 prajurit Rilem Semi-Dewa, tetapi ledakan itu bisa lebih menyakitkan. Racun itu terbang di sekitar karena dampaknya juga. Begitu seseorang terluka, racun itu akan meresap ke dalam tubuhnya. Tanpa penyelamatan yang tepat waktu, kematian tidak akan terhindarkan. Ah! Seorang patriark keluarga dari Mage Imperial Universe meninggal karena dia berada di pusat ledakan. Dia adalah seorang prajurit di puncak alam semi-dewa. Yang lain tersingkir. Dewa Barbar mendapatkan momentum, dan gerakannya cukup kuat. Yan Gu, bantu detoksifikasi kita atau tidak ada dari kita yang akan bertahan hidup. Wu Guangde menjerit. Chen Tianxian, Jun Hongye, dan yang lainnya berlari ke arah Yan Gu dengan liar. Wu Guangde adalah yang paling terluka parah. Relik kuasi yang dia kenakan telah robek terbuka. Dia berlumuran darah yang memiliki warna ungu gelap. Jelas, dia telah diracun. Berdengung, Yan Gu mengeluarkan tempat tidur hijau bercahaya. Lonjakan daya hijau ditransmisikan ke Wu Guangde. Apa, relik? God of Sorcerer berkata, Lu Li tidak bahagia. Dia bekerja keras untuk memiliki kesempatan yang luar biasa. Jika mereka semua akan diselamatkan oleh Yan Gu, maka semua usahanya akan sia-sia. Wosh! Tanpa ragu-ragu, Lu Li mengambil semua batu golem ke dalam manik jahatnya dan terbang. Dia membiarkan Wickbat tumbuh dan menabrak Yan Gu. Kesal, prajurit Rilem Semi-Dewa itu dipenuhi luka, dan mereka semua ingin disembuhkan oleh Yan Gu. Beberapa dari mereka menelan pil penyembuhan. Jika mereka membiarkan Lu Li mengacau, maka banyak dari mereka akan mati. Chen Tianxian mengeluarkan tombak dan menikam manik jahat yang begitu besar sehingga dia tidak bisa menghancurkannya. Berdengung, berdengung. Manik jahat bersinar. Lusinan golem batu dikirim lagi, mengerumuni prajurit Rilem Semi-Dewa di wilayah terdekat. Situasi menjadi sangat kacau. Bagaimanapun, batu golem masih bisa membuat mereka terluka bahkan jika hanya sedikit, dan para prajurit itu sudah terluka. Boom, boom, boom. Mereka mencoba menghancurkan batu golem secepat mungkin. Namun, ketika mereka bergerak, mereka tidak bisa menekan racun dalam tubuh mereka agar tidak menyebar. Ah! Seorang prajurit di puncak alam semi-dewa berteriak. Kulitnya berubah ungu ketika dia jatuh. Dia menabrak dan menabrak bukit. Seluruh tubuhnya menjadi ungu gelap. Racun itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa lagi menekannya, dan tidak ada yang bisa dilakukan siapapun tentang itu. Ayo pergi. Yan Gu sudah membantu Wu Guangde melakukan detoksifikasi. Memimpin, Yan Gu terbang dan berteriak, berhentilah menyerang mereka. Aku tidak bisa menyelamatkanmu jika racunnya menyebar. Bergerak. Wosh! Chen Tianxian dan Jun Hongye mengikuti. Mereka tidak mampu membuang lebih banyak waktu pada Lu Li. Baru saja, mereka berhasil menekan racun agar tidak menyebar. Namun, jika racunnya terus menyebar, bahkan dewa sejati pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Wosh! Lu Li mengejar mereka di Wickbat. Saat ia terbang, Yan Gu menggunakan manik yang ia miliki untuk mendetoksifikasi Chen Tianxian. Yang lain mengikuti dengan semangat. Beberapa tampak terburu-buru dan takut, dan mereka telah menggunakan pelet penyembuhan seolah-olah itu tidak membutuhkan biaya sepeser pun. Ah! Akhirnya, seorang prajurit Rilem Semi-Dewa tidak bisa tahan lagi. Dia jatuh, gemetar dan berguling-guling di tanah. Dia menabrak bukit dan jatuh. Yan Gu melemparkan pandangan tetapi tidak mengindahkan. Dia tahu dia tidak bisa membantu prajurit Rilem Semi-Dewa ini. Racun itu telah memasuki soulponnya. Dia akan tetap menjadi orang yang cacat mental bahkan jika dia diselamatkan. Yan Se, kemarilah. Yan Gu berteriak. Setelah selesai dengan Chen Tianxian, Yan Gu berbalik ke Yan Se sekaligus. Jun Hongye dan banyak lainnya berada dalam situasi yang buruk, tetapi Yan Se adalah anggota keluarganya sendiri. Bang! Lu Li menghancurkan prajurit Rilem Dewa Semi dengan bat jahat dan kemudian membuat Feather Wind untuk mengutak-atik tindakan mereka. Pejuang Rilem Semi-Dewa itu ketakutan. Ketika ia diserang, racun itu menyebar. Tidak ada kemungkinan dia bisa diselamatkan. Wosh! Batwick terbang menjauh. Kali ini, target Lu Li adalah Jun Hongye. Jika prajurit ini di puncak alam semi-dewa bisa terhenti sejenak, dia akan kehilangan nyawanya juga.
Sayangnya, Jun Hongye cepat. Luli berusaha keras untuk menghancurkannya dengan weak bat, tetapi dia tidak bisa menyusul Jun Hongye. Luli tidak punya pilihan lain selain fokus pada prajurit lain di tahap tengah Realm Semi-Dewa. Dia berasal dari alam semesta mana yang tidak jelas. Ledakan. Prajurit itu di tahap tengah dari alam Semi-Dewa tersingkir. Luli mengirim Feather Wind ke arahnya dan berbalik. Dia mengikuti arahan Yan Gu, dan dia cukup cepat. Batwick itu tidak cukup cepat. Luli berharap dia bisa mengganggu tindakan Yan Gu sehingga anak buahnya tidak bisa didetoksifikasi dan mati. Bang! Setelah 30 mil, Luli akhirnya menghancurkan prajurit lain di puncak alam semi-dewa dengan situasi keracunan yang lebih parah, yang telah mengurangi kemampuannya dan mengakibatkan dia tersingkir oleh Luli. Pria ini adalah family patriark dari Hippocrene Universe dan tidak dihargai oleh Yan Gu. Kalau tidak, Yan Gu akan menawarkan bantuan padanya dan tidak membiarkan Luli menyakitinya. Aduh, sayang sekali. Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa ke kejauhan sambil merasa menyesal. Prajurit Realm Semi-Dewa lainnya semua harus disembuhkan. Mereka mungkin masih memiliki luka, tetapi dia tidak bisa membunuh mereka sekarang. Dewa Barbar dan Dewa Sorcerer melakukan sesuatu kali ini. 3 prajurit di puncak alam Semi-Dewa dan 3 di tahap tengah dihilangkan. Hanya 8 prajurit yang tersisa. Terlepas dari 7 di puncak alam Semi-Dewa, Yanse adalah satu-satunya di tahap tengah alam Semi-Dewa. Tentu saja, Dewa Barbar dan Dewa Sorcerer tidak bisa mengklaim semua kemuliaan. Jika Luli tidak mengambil langkah-langkah proaktif, banyak yang akan sembuh. Luli menghela nafas dan terbang kembali ke Wickbat. Dia ingin berbicara dengan Dewa Barbar dan Dewa Sorcerer untuk melihat apakah ada cara lain untuk menyingkirkan prajurit yang tersisa di puncak alam Semi-Dewa. Apa? Ketika dia terbang kembali ke lembah, dia melihat bahwa patung-patung Dewa Penyihir dan Dewa Barbar telah diangkat. Tidak ada lagi jejak mereka. Avatar telah menghilang. Li Family Patriarch. Luli teringat prajurit di puncak alam semi-dewa yang menyelinap padanya. Apakah prajurit itu yang menghancurkan Dewa Barbar dan patung Dewa Penyihir barusan? Atau, apakah mereka menggunakan terlalu banyak kekuatan sehingga patung mereka tidak tahan lagi? Either way, Luli tidak bisa lagi memanfaatkan bantuan Dewa Barbar dan Dewa Sorcerer. Dia harus mencari alternatif. Dia berpikir sebentar dan melepaskan Feather Wind dan memeriksa area dengan radius 3 mil untuk memastikan Li Family Patriarch tidak mengintai di dekatnya. Kemudian, Luli berlari ke sebuah gua. Dia mengaktifkan formasi teleportasi dan kembali ke kota pembantai iblis. Sementara para prajurit Realm Semi-Dewa itu menyembuhkan, Luli kembali ke kota pembantai iblis. Rencananya adalah untuk memusnahkan beberapa prajurit di tahap awal dan tengah dari alam Semi-Dewa pertama. Dewa Penyihir dan Dewa Barbar tidak bisa lagi membantunya. Namun, Luli memiliki kartu lain di lengan bajunya, Kaisar Langit Terbalik, seorang pejuang perkasa dari dewa. Jika dia bisa mencurahkan seluruh kekuatannya dan mengirim avatar untuk membunuh para pejuang yang masih hidup di puncak alam semi-dewa, maka masih ada harapan untuk kemenangan. Bab 1047. Lusinan prajurit Realm Semi-Dewa di kota pembantai iblis masih menyerang perisai yang bergetar. Mungkin pecah kapan saja sekarang tetapi tidak. Formasi seperti ini hanya akan pecah jika dipukul dengan serangan yang sangat kuat, atau jika energinya sudah habis. Setelah Kemang kembali, dia memperkuat formasi lagi, yang membuatnya lebih sulit untuk jatuh. Berdengung, Luli kembali melalui formasi teleportasi. Dia muncul di sebuah kastil yang memiliki formasi penghambatan yang diaktifkan. Siapapun yang ingin meninggalkan kastil harus memiliki orang di luar menonaktifkan formasi penghambatan. Ledakan. Saat Luli melangkah keluar, formasi teleportasi hancur sekaligus. Dia membiarkan He Yue keluar untuk mengirim pesan agar Kemang datang. Kemang segera datang. Dia menonaktifkan formasi penghambatan kastil, tetapi Luli tidak pergi. Dia menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa bagian luar terlebih dahulu. Ada lebih dari 40 prajurit Realm Semi-Dewa. Hampir semua berada di tahap awal sementara 3 atau 4 dari mereka berada di tahap tengah. Mata Luli bersinar dalam kedinginan. Dia takut tidak ada prajurit di 2 tahap alam Semi-Dewa. Dengan bantuan Stone Golem, dia bisa membunuh prajurit pada tahap awal alam semesta dewa dengan mudah, dan itu akan menjadi permainan anak-anak untuk naga setan juga. Aku ingin tahu bagaimana kabar setan naga. Setan naga disingkirkan oleh Luli,
dan dia tidak bisa merasakan statusnya saat ini. Dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia kemudian mengatakan kepada Kemang, bawa aku ke formasi teleportasi rahasia. Aku harus pergi keluar untuk membunuh beberapa prajurit Realm Semi-Dewa. Kemang tidak mempertanyakan perintah Luli. Luli melangkah ke Wigbet, dan Kemang membawanya ke sebuah kastil di dekatnya. Dia membiarkan Luli keluar ketika formasi penghambatan diaktifkan. Berdengung. Dia terdesak waktu. Luli tidak bisa membuang waktu. Dia melangkah ke formasi teleportasi dan muncul di sebuah gua di luar. Gua itu hanya 3 mil jauhnya dari kota pembantai iblis, memungkinkan Luli untuk tiba dalam waktu singkat. Batu golem. Luli mulai membangun batu golem secepat yang dia bisa. Pada waktu untuk membakar lebih dari 1 dupa, ia telah membuat 100. Dia menyingkirkan mereka semua. Dia berlari ke Wigbet dan menyerbu ke arah kota pembantai iblis. Apa? Luli baru saja akan tiba ketika dia melihat bahwa puluhan prajurit Realm Semi-Dewa sedang mundur. Mereka sudah beberapa mil jauhnya dari kota. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Jelas. Ketika Luli menghilang dari lembah itu, Yangu bisa mengatakan bahwa Luli akan kembali sehingga pesan dikirim ke para prajurit di sini untuk menarik diri. Kalau tidak, jika mereka menunggu di sini sampai Luli melakukan pembunuhan besar-besaran, mereka akan mengalami kerugian besar. Aku harus mengejar mereka. Para prajurit di puncak alam semi-dewa belum sampai di sini atau mungkin, hanya patriark keluarga Li yang bersembunyi di suatu tempat dekat. Namun, ini adalah kesempatan yang tidak bisa disia-siakan. Luli mempercepat Bedwick ke ekstrim dan mengejar kelompok prajurit. Dia menyusul mereka dalam waktu singkat. Para prajurit Realm Semi-Dewa itu ngeri melihatnya datang. Kisanhe berteriak, sebarkan. Kisanhe memang menerima pesan. Dia diberitahu bahwa pihak lain menderita kerugian besar dan beberapa prajurit di puncak alam Semi-Dewa hilang. Untungnya, pejuang leluhur keluarga Ki selamat, kalau tidak Kisanhe akan kehilangan akal sehatnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Luli, dia tahu bahwa dia dan kelompok prajurit ini tidak tahan serangan Luli ketika kelompok lain gagal. Ketika Luli mendekat, mereka memutuskan untuk melarikan diri dan menunggu sampai para prajurit di puncak alam semi-dewa tiba. Wosh! Lebih dari 40 prajurit Realm Semi-Dewa melarikan diri ke semua arah seperti burung takut. Luli senang. Ki Sanhe membantunya. Luli mengirim 100 batu golem dan menyuruh mereka bertiga mengejar seorang prajurit dewa semi-dewa. Metode golem batu berasal dari keilahian, dan itu cukup rumit. Batu golem tampaknya cerdas dan harus mendengarkan perintah. Ketika Luli memberikan perintahnya, batu golem akan mengeksekusi mereka sampai misi selesai atau mereka dihancurkan. Wosh! Wosh! 3 batu golem tetap dalam kelompok dan pergi ke semua sisi. Golem batu itu cepat, bahkan lebih dari prajurit real semi-dewa rata-rata. Segera, batu golem menyusul beberapa prajurit dan pertempuran dimulai. Suara mendesing. Bedwick berlari mendekat dan menabrak beberapa prajurit Realm Dewa Semi lebih cepat. Mereka jatuh karena dampaknya. Ketika mereka mencoba untuk bangkit dan terbang, batu golem telah tiba. Para prajurit Realm Semi-Dewa itu lebih rentan. Mereka tidak bisa melarikan diri sekarang karena 3 batu golem telah datang. Boom, boom, boom. Bedwick menyusul para pendekar Realm Dewa Semi satu persatu. Mereka dihancurkan dan kemudian diserang oleh batu golem yang datang setelah itu. Manik jahat itu cepat. Meski begitu, sekitar selusin prajurit berhasil melarikan diri. Juga, 3 batu golem dalam tim berarti bahwa tidak semua prajurit Realm Semi-Dewa dapat ditangani. Lihat dirimu. Luli melihat beberapa prajurit Realm Semi-Dewa telah terluka parah oleh batu golem, namun tidak ada tanda-tanda penguatan prajurit Realm Semi-Dewa yang lebih kuat. Luli merasa lega. Dia tidak keberatan prajurit Realm Semi-Dewa yang telah melarikan diri dan fokus pada prajurit yang terperangkap. Desir, desir. Dia menerbangkan Bedwick ke prajurit Realm Semi-Dewa di dekatnya dan kemudian menggunakan Feather Wind untuk mengelilinginya. Dia berada pada tahap awal dari alam semi-dewa. Meskipun jiwanya tampak kuat, dia terpengaruh oleh angin bulu. Di sisi lain, batu golem tidak terpengaruh sama sekali. Bagus. Selanjutnya, ketika Luli melihat seorang prajurit dihancurkan oleh golem batu dan menumpahkan darah, dia yakin bahwa prajurit ini tidak akan selamat. Oleh karena itu, Luli menggeser target.
Dia menerbangkan Wigbat di wilayah terdekat dan melepaskan Feather Wind untuk mengelilingi prajurit Realm Semi Dewa lainnya. Prajurit Realm Semi Dewa ini memiliki jiwa yang bahkan lebih lemah. Dia memeluk tangannya dan melolong. Astone Golem mengambil keuntungan dari kesempatan ini dan mengeroyok. Satu gerakan dan kepala prajurit itu pecah. Dua golem batu lainnya muncul tepat setelah itu. Segera, prajurit Realm Semi Dewa ini dihancurkan sampai mati. Bergerak, mata Luli memerah karena senang. Dia ingin melampiaskan kemarahannya dan niat membunuh begitu banyak. Semakin dia bisa membunuh, semakin mudah situasinya baginya. Setiap menit penting, dia menerbangkan Wigbat, melepaskan Feather Wing dan membungkus beberapa prajurit Realm Semi Dewa di dekatnya. Boom, boom, boom. Mereka terluka dan kemudian dibunuh. Banyak armor relikuasi lepas landas secara otomatis dan melayang di langit. Luli menutup mata terhadap mereka. Relikuasi tidak masalah. Berurusan dengan para prajurit harus menjadi preseden. Pada saat 1,5 dupa untuk membakar, golem batu telah membunuh 14 prajurit Realm Semi Dewa. Jika Luli punya waktu untuk membakar dupa, dia yakin dia bisa membunuh 12 prajurit Realm Dewa Semi yang tersisa. Sayangnya, bala bantuan telah datang. Tombak muncul entah dari mana dan mendarat di batu golem yang berubah menjadi debu sekaligus. Seorang pria jangkung muncul. Dia terus memegang tombaknya dan menghancurkan batu golem. Mereka tidak tahan satu langkah dari Lee Family Patriarch. Luli, aku akan membunuh keluargamu dan semua manusia dari Heaven Reverse Universe. Luli mendengar suara marah datang dari jauh. Sekelompok pejuang Realm Semi Dewa berlari dengan Wu Guangde memimpin. Saudara 6 dari keluarga Wu baru saja terbunuh. Wu Guangde tahu dari jimat jade yang rusak di tangannya. Keluarga Wu mengirim 3 prajurit Realm Semi Dewa dan 2 lainnya semuanya mati, kecuali Wu Guangde yang hampir diracun untuk kematiannya. Tentu saja, dia akan geram. Sayang, Luli menghela nafas. Dia berharap punya waktu untuk membakar satu dupa. Dia tidak bisa tinggal di tempatnya lagi. Dia terbang menuju kota pembantai iblis. Dalam perjalanan, ia mengambil jalan memutar dan pergi ke sebuah gua. Dia berteleportasi kembali ke kota pembantai iblis dan kemudian menghancurkan formasi teleportasi. Evakuasi, kalian semua, melangkah ke kota. Hal pertama yang dilakukan Luli adalah meminta para leluhur, Kemang, dan yang lainnya mundur. Mereka tidak akan memiliki kesempatan kedua jika mereka tidak melakukannya sekarang. Bab 1048. Mengungsi. Patriark Lei dan yang lainnya sedih dan marah. Dia datang dengan patriark lainnya. Dia berlutut dan berkata, Grandmaster, kami akan tinggal dengan kota pembantai iblis, dan kami akan maju dan mundur bersama dengan Anda. Wosh! Kemang datang dan berlutut juga. Dia berkata kepada Luli, Saint Lord, aku tidak akan pergi. Aku bertahan sampai akhir bersamamu. Apakah kamu tahu berapa umur kalian semua? Luli tidak mencoba untuk menutup-nutupi apapun dan memarahi para leluhur. Aku adalah Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis, dan perintahku adalah perintah. Jika kau tidak pergi, aku akan mengusirmu dari Aula Pembantai Iblis dan melemparkanmu ke kelompok prajurit Realm Semi Dewa itu. Mempertimbangkan kemampuanmu, kau tidak akan membantuku selain mengirim dirimu sendiri ke kematian. Pergi, jangan halangi aku. Petik 2. Grandmaster, Patriark Lei dan yang lainnya berteriak dengan marah. Mereka percaya bahwa kehilangan tidak bisa dihindari. Setelah semua, jumlah prajurit Realm Semi Dewa adalah besar. Meskipun Luli telah membunuh beberapa, para prajurit Realm Semi Dewa yang baru saja datang dari kejauhan tidak berbeda dari para dewa. Bisakah Luli menanganinya? Jelas, Luli berusaha mengorbankan dirinya untuk kota pembantai iblis. Kesal, Luli benar-benar marah dengan penyerangan para pejuang tua itu. Dia melemparkan segala macam pelecehan. Aku akan pergi jika aku akan kalah. Apakah kamu mencoba untuk menghentikanku untuk kepentingan musuh? Jika kematian adalah apa yang kamu inginkan, pergi saja. Luli melompat gila. Patriark Lei dan yang lainnya tidak lagi bertahan. Mereka berlari ke kastil satu per satu. Kastil itu memiliki formasi teleportasi yang terhubung ke pintu masuk ke tanah besar. Kemang pergi juga. Dia memandang Luli yang sedang berdiri di alun-alun. Dia dengan hati-hati memandangi rambut putihnya dan wajahnya yang kaku. Entah bagaimana, hati Kemang berdetak kencang. Akankah ini menjadi yang terakhir kalinya dia bisa melihat Luli? Berdengung.
Semua telah diteleportasikan. Luli berjalan menuju patung Kaisar Langit Terbalik ketika dia menggunakan kekuatan batin untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain di kota. Tunggu, Luli tiba-tiba melirik kastil yang formasi penghambatannya diaktifkan. Dia tidak bisa melihat ke dalam kastil. Siapa yang masih di kota? Keluar dari sini. Dia berteriak. Berdengung, temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Formasi penghambatan dinonaktifkan di kastil. Seorang wanita berbaju kuning berjalan dengan anggun. Dia tenang. Melihat Luli, dia berkata, Luli, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan pedulikan aku. Luli kesal dengan orang-orang tua itu. Mengapa Zillian ada di sini? Dia mengepul dengan amarah. Apakah para lelaki tua itu dan gadis tikus tanah ini dikirim oleh musuh? Apakah mereka benar-benar di sini untuk menghalangi dia? Luli menjadi tumpul. Dia berteriak, Zillian, jika Anda benar-benar ingin membantu saya, segera kembali ke tanah besar. Atau, saya tidak akan pernah mengakui Anda sebagai teman saya lagi. Zillian tersenyum. Kami sudah berhenti berteman sejak lama, dan aku bukan anggota Aula Pembantai Iblis. Kamu tidak punya wewenang atasku. Kamu tidak perlu khawatir tentang hidup dan matiku. Pergi saja. Baik, jika ini yang kamu inginkan, jadilah tamuku. Luli tidak bisa lagi menahan amarahnya. Zillian adalah orang yang keras kepala. Terakhir kali, dia mengancam dengan hidupnya. Sekarang, dia mengklaim mereka bukan lagi teman. Jika demikian, maka Luli tidak peduli lagi. Dia punya sedikit waktu untuk ngobrol dengan Zillian. Dia berjalan ke patung Kaisar Langit Terbalik sendirian dan berlutut. Dia mengambil token. Dia menuangkan suan energi ke patung itu dan menutup matanya. Kekuatan psikisnya terfokus pada patung. Berdengung. Segera, patung Kaisar Langit Terbalik bersinar. Pikiran Luli adalah sosok samar dari seorang pria parubaya yang anggun dan berpendidikan dengan sebuah buku di tangannya. Dia tidak memiliki penampilan prajurit, tetapi lebih seperti seorang guru. Dia tampak seperti patung itu. Ada apa, Luli? Luli mendengar suara yang memiliki otoritas dan kebaikan pada saat bersamaan. Dia menjawab dengan hormat sekaligus, Kaisar, lebih dari 100 pejuang rilem semi-dewa dari alam semesta surgawi, alam semesta dunia, alam semesta bumi, dan 4 alam semesta kecil lainnya telah datang ke surga alam semesta. Saya telah mencoba cara yang berbeda, tetapi saya hanya dapat membersihkan sebagian kecil dari mereka. Pada saat ini, 7 prajurit di puncak alam semi-dewa dan lebih dari 30 pada tahap awal berada di luar kota pembantai iblis. Saya menyesal bahwa saya tidak dapat membunuh semua musuh untuk melindungi orang-orang di tanah hebat. Karena itu, saya mengambil kebebasan untuk menghubungi Anda, Kaisar, untuk meminta bantuan Anda. Petik 2. Pejuang rilem dewa semi dari 9 semesta. Kaisar Langit Terbalik sedikit terkejut. Kemudian angin sepoi-sepoi menyebar dari patung dan menutupi area dengan radius 30 mil untuk mengumpulkan setiap informasi. Mengapa prajurit alam semesta dewa menginvasi Heaven Reverse Universe? Kaisar Langit Terbalik bertanya dan kemudian menambahkan, sudahkah prajurit dari Imperial Universe tengah datang juga? Emperor of Heaven Reverse lahir di Central Imperial Universe, fakta yang diketahui Luli juga. Setiap kota di dinasti Leng masih memiliki patung Kaisar Langit Terbalik yang juga abadi dari Central Imperial Universe. Keluarga Feng dan keluarga Qi berasal dari Central Imperial Universe. Mereka harus tahu tentang Heaven Reverse Universe. Mengapa mereka datang? Luli mempercayai Kaisar Langit Terbalik sepenuhnya. Dia tidak menyembunyikan informasi, saya memperoleh manik jahat Kaisar Heng dari tanah terlarang Dewa Penatua. Sejak itu, orang-orang itu telah memburu saya. Setelah saya kembali dari penjara kekacauan primordial, para prajurit itu masih tidak akan membiarkan saya pergi. Mereka memecahkan hambatan spasial dan datang ke Heaven Reverse Universe. Petik 2. Kamu telah menerima warisan dari Kaisar Heng. Sekali lagi, Kaisar Langit Terbalik terkejut. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, Oke, Luli, kamu telah melakukannya dengan baik. Biarkan saya menangani hal-hal mulai sekarang. Mereka dari Central Imperial Universe begitu penuh dengan diri mereka sendiri. Beraninya mereka datang ke tempat perlindungan saya untuk beberapa bisnis monyet. Petik 2. Wosh. Sementara Luli bertukar pesan, Wu Guangde,
Yan Gu dan yang lainnya telah tiba di kota pembantai iblis. Mereka melihat patung Kaisar Langit terbalik bersinar dan Lu Li yang sedang berlutut. Wajah ksatria leluhur keluarga Qi mendung, tetapi ia memutuskan untuk tetap tinggal dan bertarung dengan bangga. Yan Gu diam sejenak. Setelah itu, dia melambaikan satu tangan dan berkata, "Serang. Hancurkan kota. Aku akan menyelamatkanmu dari masalah." Suara acuh tak acuh datang. Kemudian, sinar cahaya naik dari patung ke perisai yang berkedip-kedip dan menghilang. Berdengung, patung Kaisar Langit terbalik memelototi, dan sinar cahaya naik ke langit. Kemudian, bayangan putih lembut muncul di langit di depan patung. Bayangannya memegang sebuah buku. Penampilannya penuh kebijaksanaan. Di kejauhan, pikiran Yan Gu, Wu Guangde dan yang lainnya dipenuhi rasa bersalah. Kaisar Langit terbalik tidak mengeluarkan kekuatan yang kuat. Namun, seperti seorang prajurit yang perkasa di dewa, ada energi alami di sekitarnya. Matanya yang dalam tampaknya mengandung seluruh dunia. Orang akan merasa sulit untuk melihat ke dalam diri mereka. Untuk waktu 10 napas setelah bayangan muncul, Kaisar Langit terbalik tidak mengatakan apa-apa. Semua orang diam. Yan Gu dan yang lainnya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. "Kenapa kamu datang ke Heaven Reverse Universe?" Setelah waktu ini, Kaisar Langit terbalik akhirnya berbicara. Suaranya tenang tetapi itu tidak mengurangi otoritasnya. Dia melirik ke kelompok prajurit dan akhirnya berhenti di Yan Gu. Emperor of Heaven Reverse melanjutkan, "Keluarga Yan. Apakah Yan Tiangang yang menyuruhmu memimpin sekelompok prajurit ke Heaven Reverse Universe? Sepertinya aku harus menemukan Yan Tiangang dan melawannya. Dia benar-benar menganggap diri sendiri sangat tinggi, hanya karena dia telah menjadi penatua kota Black Dragon Mansion." Petik 2. Bab 1049. Nada Kaisar Langit terbalik cukup mendominasi. Dia memanggil abadi dari keluarga Yan dengan namanya secara langsung dan dengan jijik. Tampaknya Kaisar Langit terbalik bisa mengalahkan Yan Tiangang tanpa tekanan sama sekali. Yan Gu agak putus asa karena dia dihadapkan dengan seorang prajurit yang perkasa dari dewa. Emperor of Heaven Reverse menyebut prajurit leluhur keluarga Yan dengan nama membuat Yan Gu lebih lemah. Yang telah dibilang, invasi telah dilakukan dan nyawa telah hilang. Dia tidak bisa meninggalkan usaha yang belum selesai. Ketika keputusan menginvasi Heaven Reverse Universe dibuat, Yan Gu sudah tahu bahwa ini adalah tempat yang dilindungi oleh Kaisar Surga terbalik. Patriark keluarga Yan melaporkan ke Yan Tiangang yang tidak khawatir sama sekali. Dia mengatakan kepada keluarga Yan untuk melakukan apa yang mereka inginkan dan tidak perlu khawatir Kaisar Langit terbalik. Yan Gu mengambil keputusan setelah beberapa saat dan berkata, "Dewa, ini tidak ada hubungannya dengan pejuang leluhur kami. Kami mengambil kebebasan untuk membuat keputusan seperti itu." Manik jahat milik 9 semesta dan Lu Li menciptakan kekacauan di Central Imperial Universe. Dia membunuh banyak murid dari banyak keluarga. Ini pribadi. Begitu Lu Li dieksekusi dan Wickbed dikembalikan, kita akan pergi dan tidak akan menghancurkan satu pun makhluk di Heaven Reverse Universe. Petik 2. Yan Gu mengatakan kata-kata yang cukup pintar yang beralasan. Jika Lu Li hanya seorang prajurit biasa, Kaisar Langit terbalik mungkin akan langsung menyerahkannya. Namun, Kaisar Langit terbalik telah menyelamatkan Lu Li pada 2 kesempatan dan mengatakan bahwa ketika Lu Li pergi ke keilahian, dia bisa mengambil Lu Li sebagai anak didiknya. Kaisar Langit terbalik menghargai Lu Li. Kaisar Langit terbalik merespons, dan dia tidak mengecewakan Lu Li. Manik jahat berasal dari 9 alam semesta. Apakah Anda yakin itu adalah warisan Kaisar Heng, relik yang dibawanya kembali dengan mengorbankan hidupnya? Kaisar Heng mengabdikan hidupnya dengan hebat, upaya untuk membangun tanah terlarang dari Dewa Penatua. Begitu banyak prajurit telah pergi ke sana untuk mengeksplorasi. Mengapa mereka tidak bisa mendapatkan manik jahat? Kaisar Heng punya rencananya dan Lu Li adalah orang yang dipilih. Tidak hanya Anda mencoba untuk mengambil jauh darinya, tetapi Anda juga telah datang ke Heaven Reverse Universe. Pergi dan saya akan memaafkan Anda. Petik 2. Para prajurit tidak mengatakan apa-apa. Wu Guangde bahkan tidak memiliki keberanian untuk membuka mulutnya. Emperor of Heaven Reverse benar. Murid dari 9 alam semesta dapat pergi ke tanah terlarang dari Dewa Penatua yang telah ada sejak lama. Namun, tidak ada yang mendapatkan Wickbed, menyiratkan bahwa Lu Li dipilih oleh Kaisar Heng. Namun, para prajurit Rilem Semi Dewa itu tidak mau mengakui itu.
Jika Wigbet diperoleh oleh keluarga dari 9 semesta, keluarga lain tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Kebetulan Luli adalah seorang prajurit kecil dari alam semesta kecil. Yangu telah membuat keputusan ketika dia mengatakan bagiannya sekarang. Banyak yang mati, yang hidup tidak bisa kembali seperti ini. Apa yang akan mereka katakan kepada keluarga lain? Karena itu, dia berkata lagi setelah mengumpulkan keberanian, Yang Mulia Surga terbalik, kita telah kehilangan terlalu banyak prajurit. Kita tidak akan pergi sebelum kita memiliki manik jahat. Jika Anda harus menghentikan kami, maka kami tidak punya pilihan lain. Kaisar Langit terbalik tersenyum. Dia tidak mengejek mereka secara langsung, tetapi senyumnya adalah satu dengan penghinaan. Jika aku bersikeras menghentikanmu, kamu akan menggunakan kekerasan, kan? Sekarang, tunjukkan padaku apa yang telah diajarkan Yan Tiangang kepadamu. Kamu bisa melakukan yang terbaik. Jika kamu dapat merusak patungku, aku tidak akan peduli dengan surga. Membalikkan semesta lagi. Petik 2. Kepercayaan Kaisar Langit terbalik membuat Luli senang. Tampaknya seorang prajurit perkasa lebih kuat daripada Dewa Barbar dan Dewa Sorcerer. Emperor of Heaven Reverse harus yakin bahwa dia bisa mengalahkan prajurit di puncak alam semi-dewa. Baik, Dewa, jika kamu berkata begitu, kita harus mencoba. Aku minta maaf. Yan Gu, Wu Guangde dan Chen Tianxian saling memandang. Mata mereka bersinar. Jika mereka bisa merusak patungnya, maka Emperor of Heaven Reverse akan membiarkan mereka pergi. Itu berarti bahwa jika mereka dapat menghancurkan patung itu, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Hanya sebuah patung. The Emperor of Heaven Reverse adalah seorang prajurit perkasa dari dewa. Yang sedang berkata, seberapa kuat avatarnya bisa. Avatar sangat terbatas. Setidaknya, status seperti itu lemah dan tidak tahan menanggung terlalu banyak energi surgawi atau mereka akan meledak. Menyebar. Yan Gu melambaikan tangannya. Grup terpecah ke semua sisi. Mereka ingin tetap berpegang pada rencana serangan sebelumnya di tanah di luar kota pembantai iblis dan kemudian bergerak ke dalam. Akhirnya, kota pembunuh iblis akan jatuh dan begitu pula altar. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Boom, boom, boom. Prajurit alam semi dewa memulai dengan rencana mereka. Tak satu pun dari mereka yang masuk ke kota. Mereka semua memilih pendekatan yang paling aman dan menyerang tanah di luar kota. Mereka menghancurkan tanah terbuka dan banyak tempat runtuh. Pada tingkat ini, cukup banyak lubang besar akan muncul. Menghapus kayu yang terbakar dari bawah ketel. Ketika tanah di sekitar kota pembantai iblis dilubangi, kota itu akan jatuh. Emperor of Heaven Reverse Universe mungkin kuat, tapi apa yang bisa dia lakukan untuk sekelompok prajurit realm semi-dewa yang tidak akan mendekati? Bayangan Kaisar Langit terbalik masih ada di udara. Dia tetap tenang. Luli telah berdiri dan berada di sisi patung itu. Di halaman tidak jauh dari sini, Zilian sedang mengamati dengan rasa ingin tahu dan tegang. Dia belum pernah melihat perkelahian seperti itu sebelumnya, jadi itu wajar untuk merasakan emosi seperti itu. Boom, boom, boom. Kebisingan terus-menerus hidup. Gunung-gunung jatuh dan bumi terbelah. Seluruh kota pembunuh iblis bergetar. Untungnya, semua kastil dibangun dengan batu, dan mereka belum runtuh. Melihat bahwa Kaisar Langit terbalik tidak mengambil tindakan, Luli mulai membuat batu golem. Kemudian, dia memasukkan mereka ke dalam Bedwick. Begitu dia membuat 100 dari mereka, Kaisar Langit terbalik masih tidak menunjukkan keinginan untuk terlibat. Luli membungkuk dan bertanya, Kaisar, haruskah aku pergi dan mengalihkan perhatian mereka? Aku mungkin tidak bisa melawan prajurit di puncak realm semi-dewa, tapi aku bisa berurusan dengan prajurit realm semi-dewa realm. Kaisar Langit terbalik berbalik. Dia memandang Luli sambil tersenyum dan berkata, tentu. Aku tidak akan pergi kemanapun. Lakukan apa yang kau mau. Terima kasih. Luli memasuki manik jahat. Setelah dipikir-pikir, dia terbang ke Zilian dan berkata, Zilian, jangan melawan dan masuk ke dalam. Kamu tidak harus melakukan itu. Anehnya, Zilian berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak ada hubungannya denganmu. Jangan pedulikan aku. Petik 2, petik 2. Luli terdiam. Dia menghela nafas dan terbang. Dia telah menunjukkan kesabaran yang luar biasa, tetapi dia tidak menghargai hidupnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Wosh!
Dia menerbangkan manik jahat ke kejauhan ke arah di mana beberapa prajurit pada tahap awal Realm Semi Dewa dikumpulkan. Dia tidak bisa membunuh prajurit di puncak alam Semi Dewa, tetapi dia bisa berurusan dengan beberapa di tahap awal. Mundur, seorang prajurit di puncak alam Semi Dewa ada di sana, pejuang leluhur keluarga Qi. Dia mengatakan kepada 3 prajurit Realm Semi Dewa di sisinya bahwa manik jahat akan datang. Luli bisa membangun batu golem dan mengendalikan angin bulu. Para prajurit reguler dari alam Semi Dewa itu bukan pasangan. Prajurit Realm Semi Dewa itu telah ditakuti oleh Luli sebelumnya. Ketika mereka melihat manik jahat datang, mereka terbang dengan cepat. Namun, mereka tidak bisa secepat Wigbat. Segera, mereka tertangkap. Prajurit nenek moyang keluarga Qi tidak punya pilihan lain selain mengejar mereka. Jika Luli mengirim golem batu dan angin bulu, 3 prajurit Realm Semi Dewa semua akan mati. Luli merasa terganggu. Jika pejuang nenek moyang keluarga Qi ada di sana, maka batu golem akan dihancurkan segera setelah Luli mengirim mereka. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melenyapkan 3 prajurit di alam Semi Dewa. Dari kota datang dengusan. Kemudian buku yang dipegang oleh Kaisar Langit terbalik bersinar ketika banyak karakter emas terbang dan menyusul prajurit leluhur keluarga Qi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Karakter-karakter itu tampaknya memiliki kekuatan sihir. Mereka menjebak pejuang leluhur keluarga Qi dan kemudian, dia tidak bisa bergerak. Kaisar Langit terbalik terdengar dominan dan dingin. Luli, aku memberimu bantuan. Kau mendapat dukunganku. Bab 1050. Patung Kaisar Langit terbalik memegang sebuah buku dan begitu pula bayangannya. Luli berpikir bahwa Kaisar Langit terbalik hanyalah penggemar membaca dan buku itu adalah manifesto dari kepribadiannya. Anehnya, buku ini adalah harta karun. Yang lebih mengejutkan bagi Luli adalah kekuatan hebat dari karakter-karakter dari buku itu. Mereka menjebak pejuang leluhur keluarga Qi sekaligus, dan dia berada di puncak alam Semi Dewa. Luli akan memastikan bahwa kesempatan seperti itu tidak akan lewat. Sasarannya sekarang bergeser ke prajurit leluhur keluarga Qi dari prajurit Realm Semi Dewa rata-rata. Jika dia bisa membunuh pejuang leluhur keluarga Qi, dia bisa bekerja dengan Kaisar Langit terbalik dan membunuh Yangu, Wu Guangde dan yang lainnya di puncak alam Semi Dewa. Wosh! Dia menerbangkan manik jahat dan ketika dia semakin dekat dengan pejuang leluhur keluarga Qi, Luli mengirimkan skor batu golem untuk mengelilingi targetnya. Bang! 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 Batu golem menabrak prajurit leluhur keluarga Qi tetapi di luarnya keluar baju besi relik kuasi gelap yang menahan serangan dari golem batu. Prajurit nenek moyang keluarga Qi telah lanjut usia. Tubuhnya tidak lemah setelah terus-menerus memperbaikinya selama bertahun-tahun. Meskipun batu golem tidak pernah berhenti menyerang, dia tidak mengalami cedera yang terlihat. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Pindah. Luli berlari keluar dari Bedwick. Di tangannya ada pedang hitam yang sangat besar dan dia membacok kepala prajurit leluhur keluarga Qi. Luli mengambil risiko. Keluar dari bed jahat itu berbahaya dalam dirinya sendiri, belum lagi dia bergerak ke arah seorang prajurit di puncak alam Semi Dewa. Namun, Luli mempercayai Emperor of Heaven Reverse. Karakter menari tampaknya rumit. Pejuang nenek moyang keluarga Qi tidak bisa menggerakkan jari, apalagi menggunakan keterampilan apapun. Desir, desir. Senjata gelap berembus ke arah kepala prajurit leluhur keluarga Qi. Kilatan dingin muncul di matanya. Selain kedinginan, ada kilat di matanya juga. Ketika Luli membidik kepalanya, 2 sinar cahaya keluar dari matanya dan berlari ke kepala Luli. Serangan jiwa. Luli terkejut. Seorang prajurit di puncak alam Semi Dewa harus memiliki serangan jiwa yang cukup kuat. Apakah tanda naga perak di kolam jiwanya mampu bertahan? Luli tidak tahu, dan dia punya sedikit waktu untuk memikirkan itu. Dia menggunakan keterampilan Soul Shattering saat dia meretas kepala prajurit leluhur keluarga Qi. Puluhan riak serangan fisik dan jiwa tersebar di seluruh. Luli bertujuan untuk menghancurkan prajurit leluhur keluarga Qi, Soul Pon. Keterampilan ini sangat aneh. Seorang prajurit bisa memiliki kerak yang kuat, tetapi riak serangan fisik dan jiwa bisa memotong itu. Tentu saja, Soul Pon, leluhur nenek moyang keluarga Qi harus kuat juga. Luli tidak yakin dia bisa menghancurkan kolam jiwanya. Berdengung, Luli segera kembali ke Wigbat. Patriark keluarga Li memiliki kemampuan untuk bersembunyi di udara sehingga Luli takut bahwa dia mungkin akan dibunuh. Juga,
Dia takut sesuatu akan terjadi pada jiwanya dan dia ingin memeriksanya. Apa? Di dalam Wigbet, Luli memeriksa dan menyadari tidak ada yang salah. Tanda naga perak telah berhasil menahan serangan jiwa pejuang nenek moyang keluarga Qi. Apakah serangan jiwa leluhur-leluhur keluarga Qi itu lemah atau apakah pertahanan naga perak itu kuat? Luli tidak tahu. Dia memeriksa lagi sebelum dia menggunakan kekuatan psikis untuk mengetahui hasil tindakannya. Dia kecewa bahwa pejuang leluhur keluarga Qi tidak terluka parah. Hanya sedikit darah yang keluar dari mulutnya. Dia terluka, sampai batas tertentu. Luli tidak melangkah keluar lagi. Prajurit lain di puncak alam semi dewa pasti menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka akan datang untuk membantu. Mungkin Li Patriark keluarga mengintai di suatu tempat. Bang, bang, bang. Beberapa golem batu menghantam prajurit leluhur keluarga Qi dari banyak sisi. Lebih banyak darah mengalir keluar dari mulut pejuang leluhur keluarga Qi. Sayangnya, masih sulit untuk membunuh pejuang nenek moyang keluarga Qi hanya mengandalkan batu golem kecuali para pejuang di puncak alam semi dewa tidak datang sehingga batu golem bisa memiliki waktu lebih lama untuk menyerang. Wosh! Dari kejauhan terdengar beberapa suara. Jelas, bala bantuan telah datang. Luli gelisah tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak sanggup keluar lagi dengan begitu terburu-buru. Wilayah kekuasaannya terlalu rendah. Li Family Patriarch bisa menyelinap dan menghabisinya. Suara mendesing. Dari utara terdengar suara-suara. Luli menggunakan kekuatan psikis dan melihat beberapa titik gelap. Itu adalah Yan Gu, Jun Hongye dan yang lainnya. Ada 7 prajurit di puncak alam semi dewa secara total, dan mereka tidak bisa membuat Kaisar Langit terbalik dan Luli membunuh mereka satu persatu. Kaisar Langit terbalik mendengus. Buku di tangannya bersinar dengan sinar tanpa batas. Karakter emas terbang keluar, melemparkan cahaya keemasan di langit. Karakter-karakter secara bertahap berbaris, dan mereka berputar searah jarum jam. Itu adalah pandangan yang aneh, jahat dan indah. Karakter terbang dengan cepat, lebih cepat dari seorang pejuang di puncak alam semi dewa. Mereka pergi ke sisi Luli sebelum Yan Gu dan yang lainnya tiba. Karakter mengelilingi sebuah area di sekitar Luli, membentuk lingkaran cahaya. Kaisar Langit terbalik kemudian berkata, Luli, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Sudah kubilang, aku akan menangani yang lainnya. Terima kasih. Luli terangkat. Dia tidak mengerti apa yang bisa dilakukan oleh halo yang dibentuk oleh para karakter. Namun, Kaisar Langit terbalik mengatakan demikian, tidak ada yang bisa menyakitinya. Lingkaran itu mungkin menangkis para prajurit dewa semi dewa dengan mudah. Biaya, Luli berlari keluar. Dia mengayunkan pedang dan bertujuan kepala prajurit leluhur keluarga Qi. Prajurit nenek moyang keluarga Qi marah. Luli baru saja melukai kolam jiwanya. Prajurit leluhur keluarga Qi tidak akan percaya bahwa Luli memiliki keberanian untuk datang lagi. Apakah Pang ini memiliki semacam perlindungan jiwa? Wajah ksatria leluhur keluarga Qi itu mendung. Jiwanya tidak lemah. Sebaliknya, kekuatan jiwanya terkenal di 9 alam semesta. Dia percaya bahwa dia harus dapat membunuh Luli yang berada di alam abadi bumi. 2 sinar cahaya dalam bentuk petir terbang ke jiwa Luli lagi, tetapi yang terakhir tidak takut. Dia melanjutkan gerakannya dan meretas kepala pejuang leluhur keluarga Qi. Wosh! Prajurit alam semi dewa lainnya datang. Li Family Patriarch menghilang di udara. Dia berencana untuk menggunakan Space Impalemen dan membunuh Luli. Namun, saat berikutnya, tubuhnya muncul di depan karakter emas. Dia merasa mereka telah mengisolasi suatu daerah, dan tidak mungkin melewati karakter emas untuk sampai ke Luli. Untuk membuatnya lebih buruk, begitu Li Family Patriarch melakukan kontak dengan karakter emas, lusinan dari mereka terbang dan menjeratnya. Sama seperti prajurit leluhur keluarga Qi, Li Family Patriarch tidak bisa lagi bergerak. Terima kasih. Luli tetap waspada. Dia bersemangat dan terus meretas kepala prajurit leluhur keluarga Qi dengan pedang kuaso reliknya. Bang, bang, bang. Tindakan Luli cepat. Dengan setiap gerakan, akan ada puluhan riak serangan fisik dan jiwa. Akhirnya, ada jejak ketakutan di mata pejuang leluhur keluarga Qi. Pada tingkat ini, soul ponnya akan runtuh dan itu akan menjadi akhir baginya. Dia merasa tubuhnya sedang dibatasi oleh energi aneh, dan itu membuatnya sulit untuk menggerakkan jari. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berteriak, Yan Gu, Chen Tianxian, Wu Guangde, Jun Hongye, bantu aku. Aku tidak tahan lagi.
Bab 1051. Pejuang nenek moyang Qi Family ketakutan dan begitu juga yang lain. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Jika pejuang nenek moyang keluarga Qi tidak bisa datang, maka sisanya akan berakhir oleh Luli dan Kaisar Langit Terbalik, dengan cara yang sama, satu persatu. Menyelamatkan prajurit leluhur keluarga Qi adalah upaya menyelamatkan mereka semua. Yan Gu berteriak, semua serangan. Lakukan yang terbaik untuk membuka karakter. Hanya dengan menghancurkan, karakter bisa masuk ke dalam dan menyelamatkan pejuang nenek moyang keluarga Qi. Hanya dengan cara ini, mereka bisa tahu akan ada pilihan ketika sisanya terperangkap. Istirahat. Chen Tianxian mengeluarkan tombak dan menggoyangkannya. Dia membidik salah satu karakter. Ujung tombak itu melahirkan kekuatan yang luar biasa. Sekali melihatnya bisa menimbulkan ketakutan dan tampaknya tombak itu bisa menembus apa saja. Bang! Tombak mengerikan seperti itu mendarat pada karakter yang hanya sedikit gemetar. Bahkan tidak bergerak, belum lagi hancur. Karakter itu masih berputar di udara. Tongkang! Wu Guangde menyiapkan kapak besar di tangannya. Dia bersinar merah, dan gelombang kekuatan merah menyebar dari tangannya bersamaan dengan gagang kapak dan kebilahnya. Pedang kapak tampaknya memiliki darah di atasnya dan roh jahat itu kuat. Orang biasa mungkin takut mati hanya dengan melihat kapak. Bang! Kapak diretas pada karakter. Tidak ada yang terjadi. Karakter emas harus memiliki kekuatan magis untuk mencegah mereka dilanggar. Yan Gu, Jun Hongye dan pejuang leluhur keluarga Feng semuanya mencoba yang terbaik dan hasil yang sama terjadi pada mereka semua. Yan Gu melemparkan beberapa tatapan. Dia sepertinya menyadari sesuatu yang tiba-tiba. Wajahnya berkabut ketika dia bergumam, apakah ini keterampilan tertinggi, Rune Formation of the Book. Yan Tiangang adalah nenek moyang keluarga Yan. Dia peduli tentang keluarga Yan. Tidak hanya dia mengajarkan beberapa keterampilan kepada keluarga, tetapi dia juga menceritakan beberapa kisah keilahian kepada para murid keluarga. Suatu ketika Yan Family Patriarch berkomunikasi dengan Yan Tiangang, Yan Gu mendengar Yan Tiangang menyebutkan Kaisar Langit Terbalik. Yan Tiangang mengatakan bahwa keterampilan paling kuat yang dikuasai Kaisar Langit Terbalik adalah formasi buku rune, keterampilan tertinggi. Bagaimana skill tertinggi bisa digunakan oleh avatar? Yan Gu tidak bisa memikirkan ini. Tetapi satu hal yang dia yakin adalah bahwa mereka tidak dapat menghancurkan formasi ini. Itu akan menyebabkan kematian pejuang leluhur keluarga Qi, Li Family Patriarch dan mereka jika mereka tinggal. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti Yan Gu. Tapi kematian tanpa nilai adalah sesuatu yang dia takuti. Keluarga Yan telah mengumpulkan banyak prajurit yang kuat dan telah menjanjikan hadiah besar kepada mereka. Jika ini adalah penyebab yang hilang, keluarga Yan akan rugi. Lebih dari itu, keluarga lain dari alam semesta lain akan bekerja sama dan mengacaukan keluarga Yan. Lagi pula, terlalu banyak yang mati. Keluarga Yan harus membayar. Pergi atau maju. Yan Gu sedang beristirahat. Dia tahu dia punya sedikit waktu dan dia harus membuat keputusan pasca tergesa-gesa. Jika dia memilih untuk maju, dia harus mempertaruhkan nyawanya dan menyerang patung Emperor of Heaven Rivers. Entah itu atau dia harus pergi segera karena, dengan avatar Kaisar Langit Terbalik di sini, mereka tidak punya kesempatan untuk membunuh Luli, belum lagi mendapatkan Wickbat. Berada di sekitar tidak ada gunanya sekarang. Serang patung Kaisar Langit Terbalik untuk mengalihkan perhatiannya. Aku akan membantumu menghancurkannya. Tepat pada saat itu, Yan Gu mendengar suara dingin seorang wanita. Dia gemetar dan dalam kondisi shock, menggunakan kekuatan psikis untuk memindai kota pembunuh iblis. Itu adalah seorang gadis di kota yang mengiriminya pesan ini. Zilian. Yan Gu perlu sekali melirik untuk kembali sadar. Dia memindahkan kekuatan psikisnya dan fokus pada Emperor of Heaven Rivers, jangan sampai yang terakhir mendeteksi ada yang tidak beres. Yan Gu terkejut. Wanita ini pasti teman Luli atau bawahannya. Mengapa dia mengatakan bahwa dia akan membantu? Apakah ini tipuan atau apakah Zilian tulus? Tunggu, tunggu. Jangan berlama-lama jika kamu laki-laki. Zilian berkata lagi, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan pergi. Aku adalah musuh Luli, musuh bebuyutannya. Kamu bisa percaya atau tidak, pilihanmu. Aku hanya akan menunggu waktunya untuk 10 napas. Petik 2.
Nada suara Zilian dingin dan sepertinya metodenya cukup rumit untuk menghindari diperhatikan oleh Kaisar Langit Terbalik. Yan Gu berada dalam kepanikan yang lebih buruk. Ini bisa menjadi peluang yang baik, dan bisa juga yang akan mengirim semua orang ke jurang. Bang! Luli telah membuat langkah lain. Prajurit nenek moyang keluarga Qi tidak tahan lagi. Darah mengalir dari wajahnya. Dia gemetar dan kemudian baju besi kuasa relik pada dirinya secara otomatis lepas. Dia telah dipotong mati oleh Luli. Kakak Qi, prajurit leluhur keluarga Feng berteriak kesedihan. Keluarga Qi dan keluarga Feng mungkin berhubungan baik, tetapi kedua pejuang leluhur itu berada di generasi yang sama dan mereka memang memiliki ikatan. Prajurit leluhur keluarga Feng merasa sedih melihat prajurit leluhur keluarga Qi dibajak sampai mati. Lakukan. Yan Gu mengambil keputusan. Jika dia pergi sekarang, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi Yan Family Patriarch dan wajahnya akan menderita kerugian besar. Dia pikir dia lebih suka melihat Jun Hongye, Wu Guangde, dan Chen Tianxian dalam masalah yang sama sehingga mereka tidak akan seberani itu untuk membuat masalah bagi keluarga Yan ketika mereka kembali. Jika kebetulan mereka bisa mendapatkan Bedwick, maka semuanya akan bermanfaat. Keluarga Yan bahkan tidak akan keberatan dengan biaya yang besar karena Yan Tiangang pernah berkata bahwa Wickbet datang dengan latar belakang yang bagus. Mungkin saja Wickbet adalah relik tertinggi. Peninggalan dalam keilahian dan keterampilan juga dikategorikan sebagai kelas rendah, teratas, dan tertinggi. Bahkan Yan Tiangang tidak memiliki peninggalan tertinggi. Itu sebabnya keluarga Yan telah menempel begitu penting pada Wickbet dan berharap memilikinya dengan cara apapun. Dengarkan, Yan Gu menggunakan metode pesan rahasia untuk berkomunikasi dengan Jun Hongye, Wu Guangde, Chen Tianxian, dan yang lainnya. Nanti, kalian semua menyerang patung itu, atau hanya berpura-pura. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengisi ke kota. Aku akan menangani sisanya. Aku benar-benar yakin bahwa patung Kaisar Langit Terbalik bisa hancur. Apa? Chen Tianxian, Jun Hongye, Wu Guangde, dan pejuang leluhur keluarga Feng diambil kembali. Mengisi daya ke kota, bukankah mereka akan ditebas sampai mati oleh Emperor of Heaven Rivers? Apakah Yan Gu yakin dia bisa menghancurkan patung itu? Kenapa dia tidak melakukannya pada patung Dewa Penyihir dan Dewa Barbar jika dia begitu yakin? Tidak ada yang percaya padanya dan tidak ada yang mengambil tindakan. Takut dengan otoritas patriark keluarga Yan dan terpikat oleh hadiah besar, para pejuang itu telah datang ke Heaven Rivers Universe. Juga, mereka berencana membalas dendam karena mereka membenci Luli. Membalas adalah tujuan mereka datang dan hal-hal lain hanyalah bantuan yang harus dibayar. Jika berhasil, para pejuang itu akan diberi hadiah dengan murah hati. Jika gagal, mereka bisa mengantongi sebagian hadiah. Begitu banyak dari mereka yang meninggal, sehingga mereka akan pergi ke keluarga Yan untuk meminta kompensasi. Di sisi lain, jika mereka semua mati di sini, maka tidak akan ada kompensasi atau hadiah dalam bentuk apapun. Yan Gu jengkel karena tidak ada yang bergerak. Dia mengambil keputusan dan mengirim pesan lain kepada para prajurit di puncak alam semi-dewa. Atas nama keluarga Yan, aku berjanji, jika kita bisa mendapatkan manik jahat, setiap keluarga akan memiliki 100 sumber daya surgawi. Jika aku melanggar janji, aku akan menyerah pada kematian yang mengerikan. Petik 2. 100 sumber daya surgawi. Mata Wu Guangde, Chen Tianxian, dan Jun Hongye bersinar. Hadiah keberhasilan yang pertama kali mereka negosiasikan adalah 50 sumber daya surgawi. Sudah 2 kali lipat, yang menarik. Bergerak, Luli akan lari keluar. Ketika saudara 4 dari keluarga Li lewat, ini giliran kita. Yan Gu berteriak dan memimpin untuk maju. Mata Wu Guangde, Chen Tianxian, dan Jun Hongye memerah. Mereka memutuskan dan berlari ke kota juga.